Baik, di sini kami akan menjelaskan dari skenario firewall pada topologi ini yang menggunakan NIM kami, yaitu saya sendiri Agrif Pavel PTO dan Steven Sensius. Saya akan menjelaskan skenario pertama, yaitu sebuah topologi terdiri dari 3 klien dan 2 server yang dihubungkan oleh satu buah router seperti ini. Ada 3 buah klien dan 2 buah server yang dihubungkan melalui switch lalu ke router utama. Kemudian klien menggunakan network 192.168.8.254 yang dimana 8 ini adalah NIM dari Steven Sensius dan subnet mesh-nya adalah 255.255.255.0. Bisa kita lihat di sini 3 PC ini menggunakan IP yang sama, hanya dibedakan di belakangnya saja. Sedangkan server menggunakan network 172.31.40.254 dan subnet mesh 255.255.255.0. Bisa kita lihat di sini IP-nya. Sebuah aturan baru diterapkan, yakni layanan HTTP pada server www hanya boleh diakses oleh PC2 dan PC3. Jadi PC2 dan PC3 ini hanya bisa mengakses layanan HTTP atau www, yaitu pada server pertama. Sementara layanan FTP pada server FTP hanya boleh diakses oleh PC1 dan PC3. Traffic yang lainnya diizinkan dan seluruh klien juga tetap bisa melakukan ping ke server, yaitu seperti ini. PC1 dan PC3 bisa mengakses server kedua, yaitu server FTP. Nah, berikut adalah access list. Kami memiliki 3 access list di sini, yaitu yang pertama ini access list yang dimana untuk klien dari 192.168.8.1 ini agar tidak bisa mengakses www. Yang kedua, access list kedua, yaitu dimana klien 192.168.8.2 itu dibuat untuk tidak dapat mengakses FTP, sedangkan access list yang ketiga ini digunakan agar bisa mengakses semuanya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan PC yang pertama. Saya akan membuktikan bahwa PC pertama ini benar tidak bisa mengakses layanan HTTP pada sebuah server www. Yang pertama, yaitu kita coba buka di sini, kita ke desktop lalu ke web browser. Kita ke web browser. Bentar. Nah, di sini kita akan mencoba menghubungkan ke server pertama, yaitu server www. Kita masukkan IP dari server www atau server HTTP, yaitu IP-nya adalah 172.31.40.1 dan kita akan coba hubungkan. Nah, di sini akan menghasilkan request timeout yang dimana benar bahwa PC pertama itu tidak bisa mengakses layanan HTTP pada sebuah server www. Tetapi kebalikannya, PC pertama ini bisa mengakses server FTP. Kita akan melakukan pengujian lagi untuk mengakses server FTP, yang dimana kita akan membuka command prompt lalu mengetikkan FTP, masukkan IP dari server kedua, itu 172.31.40.2. Ya, di sini bisa terlihat dari PC pertama setelah melakukan penghubungan kepada server kedua menggunakan FTP, bisa terlihat di sini connected, yaitu akan mengeluarkan form untuk login. Di sini loginnya kita akan coba dulu, username-nya Kisco, lalu passwordnya Kisco juga. Oke, di sini bisa kita lihat sudah login, berarti FTP-nya ini terhubung. FTP terhubung, yang dimana benar bahwa PC pertama ini bisa terhubung kepada server kedua, tetapi tidak bisa terhubung kepada server yang pertama, yaitu HTTP. Baik, kita akan melakukan pengujian lagi kepada PC yang kedua, yang dimana PC kedua ini mengatakan bahwa tidak bisa mengakses layanan FTP pada server FTP. Ya, di sini kita akan mencoba melakukan pengujiannya. Yang pertama kita buka PC yang kedua, lalu kita command prompt, lalu kita masukkan prompt FTP dan sambungkan kepada server kedua, yaitu dengan IP 172.31.40.254.
40.2. Di sini bisa kita lihat dari PC kedua mengeluarkan pemberitahuan bahwa disconnecting from FTP server, yang dimana PC kedua benar bahwa tidak dapat terhubung kepada FTP yaitu server kedua. Tetapi PC kedua dapat terhubung kepada server yang pertama yaitu www atau HTTP. Di sini kita akan melakukan pengujian juga. Ya, kita akan masukkan IP yang server yang pertama itu 172.31.40.1. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa PC kedua dapat membuka dari HTTP 172.31.40.1 yaitu server yang pertama. Benar bahwa PC kedua bisa terhubung kepada HTTP. Nah, jadi kesimpulannya itu PC pertama ini tidak dapat terhubung kepada HTTP tetapi bisa terhubung kepada FTP. Begitu juga dengan PC kedua, kebalikannya tidak bisa terhubung kepada FTP tetapi bisa terhubung kepada HTTP. Jadi seperti itu. Baik, skenario kedua akan dilanjutkan oleh teman saya Steven Sensius. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk skenario yang kedua. Nah, di sini untuk perintah pertama skenario kedua itu yaitu semua network dengan IP 192.168.89.254/24 itu tidak dapat berkomunikasi dengan network 192.168.254/24, yang mana IP untuk 89 ini yaitu adalah IP yang diambil dari NIM Agrippa Bill PTO, yang mana dia tidak akan dapat berkomunikasi dengan network yang 8 ini yaitu NIM Stephen Sensius itu. Lalu yang kedua, di sini ada PC 4 dengan IP 192.168.89.1 itu tidak dapat akses server web dan FTP. Nah, lalu yang ketiga di sini ada PC 5 dengan IP 192.168.89.2 itu tidak dapat mengakses server www. Nah, seperti yang dilihat di sini itu PC 1 ini tidak akan dapat mengakses server www dan server FTP ini. Nah, sedangkan untuk PC 5 ini dia tidak dapat mengakses server www, tapi dia bisa untuk mengakses server FTP ini. Nah, di sini kami juga menggunakan konfigurasi access listnya itu seperti ini. Untuk yang pertama ini yaitu access list 101 dan ini IP 192.168.254. Lalu sini dengan ini bukan subnet mask tapi ini adalah wizard mask, yang mana ini adalah untuk seperti untuk memblokir access list ini seperti untuk memblokir komunikasi dari network ini ke network yang ini. Nah, lalu yang di sini kedua yaitu PC 4 dengan IP 192.168.891 ini tidak dapat akses server web dan FTP, yaitu seperti ini konfigurasi access listnya. Access list 101 dan ini TCP host IP dari PC 4 ini. Lalu lanjut lagi ke host dengan IP dari server www. Nah, di sini dia EKI ini artinya agar dia tidak bisa mengakses yang namanya server www. Begitu juga yang ini selanjutnya list ini dia juga tidak akan bisa mengakses server FTP. Lalu untuk yang ketiganya ini PC 5 dengan IP 192.168.89 tidak dapat akses server www. Nah, yaitu seperti ini untuk akses listnya 101 dan ini TCP IP dari PC 5 yaitu ini. Lalu dia akan nge-host ke ini IP dari server www, yaitu dimana dia tidak akan bisa mengakses server www. Lalu di sini dilanjut dengan access list 101 permit IP ini. Yang mana yang maksud dari 101 permit IP ini agar semua ini bisa saling berkomunikasi atau sebagainya seperti itu. Nah, lalu di sini kami juga menggunakan interface. Lalu di sini interface FA11
IP access group 101 out. Nah, kenapa di sini out sedangkan yang untuk skenario pertama itu in? Nah, di sini out ini adalah agar dari network ini tidak dapat berkomunikasi dengan network yang di sini. Seperti yang diperintahkan skenario 2 ini yang pertama ini. Semua network pada IP 89 ini tidak dapat berkomunikasi dengan network IP 8 tadi. Nah, sini kita sekarang untuk melakukan uji coba, yaitu pertama, semua network tidak bisa berkomunikasi. Kita coba melakukan ping. Nah, kita coba untuk PC 4 melakukan ping ke PC 2. Nah, di sini dapat lihat ini violet. Mungkin pertama biasanya violet, kita coba lagi PC 4 ke PC 2. Nah, masih violet. Kita coba lagi untuk ke PC 3. PC 3 ke PC 6. Violet. Kita coba lagi kedua kali. PC 3 ke PC 6. Nah, masih violet. Nah, bisa dibuktikan di sini bahwa network dengan IP 192.168.89 ini tidak bisa berkomunikasi dengan network dengan IP 192.168.8 ini. Yaitu karena terdapat access list seperti ini. Nah, lalu kita lakukan lagi uji coba untuk yang kedua, PC 4 dengan IP 192.168.891. Yaitu PC 4 itu tidak dapat mengakses server web dan FTP. Kita lakukan uji coba di sini untuk PC 4-nya kita lakukan web. Masukkan IP-nya 172.31.41. Kita enter. Nah, di sini dapat dilihat di sini adalah request timeout, yang artinya dia tidak bisa mengakses web di server www. Lalu kita coba lagi untuk mencoba di FTP. Kita masuk ke command line, kita ketik FTP, masukkan IP-nya 172.31.40.2. Kita enter. Trying to connect. Kita tunggu. Nah, dapat lihat di sini error opening FTP, yang mana ini juga terjadi timeout atau disconnect from FTP server. Itu artinya untuk PC 4 ini memang tidak dapat mengakses server web pada server www dan juga FTP pada server FTP ini. Lalu untuk yang ketiga ini kita lakukan uji coba juga di sini untuk PC 5 dengan IP 192.168.892. Nah, PC 5 ini dikatakan tidak dapat mengakses server www. Kita coba juga untuk melakukan uji coba untuk server www di sini. Kita buka desktop, kita masuk ke web. Kita ketik 172.31.41. Kita tunggu. Nah, dapat dilihat di sini request timeout, yang mana setelah dibuktikan di sini bahwa PC 5 ini memang tidak dapat mengakses www pada server www ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan kami terkait topologi ini. Sekian dan terima kasih.